Hai, selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Iwayan Suharmo, guru matematika kalian. Hari ini kita akan membahas beberapa soal pada tugas 12. Jadi langsung saja kita akan ke soal yang pertama. Di soal yang pertama ini adalah masih terkait dengan garis dan sudut. Jadi pertanyaannya adalah sudut didefinisikan sebagai. Jadi untuk menjawab ini itu kalian perlu mempelajari teorinya ya. Kalau saya buatkan sebuah gambar sudut misalnya seperti ini. Ya, mungkin saya geser ke sini saja. Nah, sekarang misalkan untuk sudut AOB ini, atau kalian mungkin menyebutnya sebagai AOB atau sudut BOA boleh juga, atau mungkin lebih sederhana itu kalian menyebutnya sebagai sudut O saja. Jadi perhatikan sudut ini itu adalah dua buah sinar garis yang bersekutu pada pangkalnya, atau ini di O ya, mereka bersekutu di O. Titik O ini disebut juga sebagai titik sudut. Sedangkan OA ini, jadi sinar garis OA ini disebut sebagai kaki sudut. Sedangkan OB juga sama, ini disebut sebagai kaki sudut. Besar sudutnya atau daerah sudutnya sendiri adalah yang ini ya. Jadi berapa besar sudut AOB itu disebut sebagai besar sudutnya atau daerah sudutnya. Nah, sekarang jadi mana yang benar? Kalau dua sinar garis yang berpotongan itu misalnya seperti ini ya. Jadi ini ada sinar garis yang pertama, ini ada sinar garis yang kedua, berpotongan dia di titik ini ya. Jadi dia bukan merupakan definisi sudut walaupun dia membentuk sudut. Kemudian jika yang B, dua sinar garis yang bersekutu pada pangkalnya, ini sesuai dengan penjelasan kita tadi ya. Jadi ini adalah jawaban yang benar. Kalau dua garis yang berpotongan, misalnya garis seperti ini, juga sama ya, dia membentuk sudut tapi dia bukan merupakan definisi dari sudut. Sedangkan dua garis berhimpit, jadi kalau garis berhimpit itu ini garis yang pertama, garis yang kedua juga di sini ya. Jadi dia bertumpuk seperti itu. Jadi demikian untuk soal yang pertama ini, semoga kalian memahami dan mengingat definisi dari sudut, yaitu dua sinar garis yang bersekutu pada pangkalnya. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini, kalian diminta untuk menyatakan setiap sudut di bawah ini apakah termasuk sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut siku-siku. Jadi kalian harus ingat ya, bahwa sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kalau sudut tumpul itu adalah besar sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tapi masih kurang dari 180 derajat ya. Sedangkan sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Sekarang kita akan coba periksa masing-masing soal A, B maupun C ini apakah termasuk sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut siku-siku. Untuk soal nomor A, jadi sepertiga sudut lurus, kalian ketahui bahwa sudut lurus itu adalah 180 derajat ya, jadi membentuk garis lurus. Jadi kita akan hitung yang nomor A ini itu adalah sepertiga dari sudut lurus, yaitu 180 derajat. Kalian hitung ini, jadi saya bagi 3. Di sini dapat 60 ya, 60 kali 3 itu 180. Jadi ini besarnya sudut yang A adalah 60 derajat. Karena besarnya sudut A ini 60 derajat, maka dia adalah merupakan bagian dari sudut lancip yang besarnya kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, sekarang yang nomor B itu adalah 2/5 putaran penuh. Jadi satu putaran itu adalah besarnya 360 derajat. Jadi kita menghitungnya 2/5 kali 360 derajat. Ya, jadi ini kalian bagi
Jadi 360 bagi 5 itu adalah 72 ya. Nah, sekarang 2 kali 72 itu adalah 144 derajat. Karena besarnya sudut pada soal B ini 140 derajat, dia termasuk sudut tumpul ya. Maka yang benar adalah ini. Kemudian yang nomor C, 180 derajat dikurangi 5/6 sudut lurus. Jadi sama seperti tadi, kita hitung. Jadi ini 180 derajat dikurangi 5/6 sudut lurusnya 180 derajat ya. Atau itu adalah 180 derajat dikurangi ini 56,80, saya bisa bagi 6, ini dapat 1, ini 30, jadi 5 kali 30 adalah 150 derajat. Maka sudut C ini adalah 180 dikurangi 150, itu adalah 30 derajat. 30 derajat sudut apa? Ya benar, 30 derajat itu adalah sudut lancip. Jadi demikian untuk soal ini, semoga dipahami bagaimana membedakan sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini, kalian diminta untuk menentukan jenis-jenis sudut ini apakah termasuk sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut siku-siku. Jadi perlu diingat bahwa sudut lancip itu sudut yang kurang dari 90 derajat ya. Kemudian sudut tumpul itu yang berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sedangkan sudut siku-siku itu adalah sudut yang tepat 90 derajat. Nah, sekarang untuk soal nomor A ini, itu kita harus membandingkannya dengan 90 derajat ya, agar dia tahu dia sudut lancip atau tumpul atau siku-siku ketika dia tepat 90 derajat. Untuk soal nomor A ini, kalau sudut siku-sikunya itu ke sini ya, jadi dia tegak lurus, begitu sudut siku-sikunya. Karena sudut ini membentuk sudut yang kurang dari 90 derajat, cuma sampai di sini saja, maka dia merupakan sudut lancip. Jadi yang A ini adalah sudut lancip. Nah, sekarang yang B, 90 derajatnya itu di sini. Iya, segini ya. Perhatikan bahwa sudutnya ini lebih dari 90 derajat. Oleh karena itu dia termasuk sudut tumpul, karena lebih dari 90 derajat. Kemudian untuk nomor C, ya ini sama, kalian harus mampu membuat sudut siku-sikunya. Buat saya sebuah sinar yang tegak lurus ya. Jadi misalnya ke sini. Nah, tegak lurus dengan sinar yang ini ya. Perhatikan bahwa ini kurang ya, tidak sampai di sini di 90 derajat. Oleh karena itu dia merupakan sudut lancip kembali. Kemudian yang nomor D juga sama, mungkin saya buatkan sudut siku-sikunya itu ke sini ya, biar kalian bisa lihat. Nah, ini ruas sinarnya, dan ini adalah sudut yang untuk siku-siku nanti segitu 90 derajat. Sekarang karena sudut di soal nomor D ini lebih dari 90 derajat, maka dia termasuk sudut tumpul. Nah, terakhir E, yang kalian bisa ketahui ya, ini kecil sudutnya. Kalau kalian buat garis yang tegak lurus dan membentuk sudut 90 derajat sana ya, kalian pasti tahu ini adalah jawabannya sudut lancip. Jadi demikian untuk kelima soal ini, bagaimana membedakan sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya tidak ada ya, karena tidak ada yang tepat 90 derajat. Hanya ada yang kurang dari 90 derajat yang kita sebut sebagai sudut lancip, dan yang lebih dari 90 derajat atau kita sebut sebagai sudut tumpul. Baiklah, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini, kalian diminta menentukan berapa sudut yang terbesar. Ya, kalau dari lihat gambarnya, sudut yang paling besar tentu saja yang ini ya.
yang 4x ini ya. Bandingkan dengan ini hanya x, ini x saja. Oleh karena itu kita akan coba hitung terlebih dahulu berapakah besar x ini atau berapa derajat besar sudut x ini. Nah, karena kita ketahui bahwa ini garis lurus, di bawahnya ini yang tebal ini, maka kita ketahui bahwa seluruhnya itu adalah 180 derajat atau 4x besar sudut yang ini ditambah dengan x di sebelahnya yang ini ya, ditambah dengan x lagi di sebelahnya yang ini, itu seluruhnya besarnya adalah 180 derajat sebagai sudut lurus. Sekarang kita tinggal jumlahkan ini 4x tambah 1x itu 5x ditambah 1x kembali itu menjadi 6x. 6x adalah 180 derajat. Maka x-nya adalah 180 derajat kita bagi dengan 6. Atau kita peroleh bahwa x-nya adalah 30 derajat. Nah, x-nya ini ternyata 30 derajat. Ini juga 30 derajat. 4x berarti 4 kali 30 derajat. 4 kali 3 itu 12 ya. Jadi 4 kali 30 itu adalah 120 derajat. Maka sudut yang terbesar dalam soal ini itu adalah pilihan D sebagai jawaban yang benar. Semoga dipahami. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini itu mirip seperti pada soal sebelumnya ya, dimana kita ditanyakan berapa besar sudut X-nya. Jadi kalian bisa lihat di sini itu ada sebuah garis lurus. Jadi besar sudutnya 180 derajat segini ya. Jadi segini adalah 180 derajat. Nah, kemudian ditanyakan itu berapa besar sudut X. Kalau di sini ada tanda siku-siku ya, berarti itu 90 derajat. Jadi keseluruhan sudut ini itu jika saya tuliskan adalah 4x ditambah ini 4x ya, ditambah 90 derajat yang ini 90 derajat ditambah sebelahnya 3x tambah 6 3x ditambah 6 itu hasilnya adalah 180 derajat karena dia membentuk garis lurus atau sudut lurus. Nah, sekarang kalian hitung ini, jadi 4x nya bisa ditambahkan dengan 3x, dia jadi 7x. Kemudian 90 derajatnya ini kita tambahkan dengan 6, jadi 90 tambah 6 derajat ya, itu adalah 96 derajat, itu sama dengan 180 derajat. Nah, lanjutkan menghitung ini, jadi 7x nya tetap di ruas kiri, kemudian di sini 180 derajat saya kumpulkan dengan 96 derajat ini, jadi kurang 96 derajat ya, karena kedua ruas saya kurangi dengan 96 derajat. Jadinya di sini 7x itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 96 itu adalah 84 derajat. Maka x itu adalah 84 derajat dibagi 7, atau x nya itu kita peroleh sebagai 12 derajat, dapat dari 84 bagi 7 ini ya. Karena x nya 12 derajat, maka yang benar adalah pilihan B ini. Baik, demikian untuk soal ini. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini, kalian diminta untuk menghitung berapa besar sudut BAC ya. Jadi BAC, ini B, ini A, ini C. Jadi sudutnya yang ini. Ya, jadi berapa besar sudut BAC itu adalah pertanyaannya. Berapa besar 2x tambah 4 derajat ini. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian perlu ketahui bahwa jumlah besar sudut pada suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Dengan kata lain itu kalau saya tuliskan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu adalah besarnya 180 derajat.
sekarang diketahui bahwa sudut A itu adalah 2x ditambah 4 derajat. Kemudian sudut B-nya itu adalah 8x ditambah 1. Dan sudut C-nya itu adalah 4x ditambah 7. Jadi kita jumlah-jumlahkan ketiga besar sudut ini. Itu hasilnya haruslah nanti 180 derajat sebagai jumlah besar sudut dalam suatu segitiga. Nah, sekarang 2x ditambah 8x itu 10, x ditambah 4x itu dapat 14x. Kemudian 4 tambah 1 5, 5 tambah 7 adalah 12. Itu 180 derajat. Ini ada derajatnya ya, tinggalan. Nah, sekarang kita hitung ini. Jadi saya akan memindahkan 12 derajatnya ke ruas kanan. Di sini 14x sisanya itu ya. Jadi 14x itu adalah 180 derajat, kita kurangi dengan 12. Berapa hasilnya? Ya, itu adalah 168. Maka x-nya adalah 168 derajat ya. Maka x-nya adalah 168 derajat dibagi dengan 14, atau x-nya adalah, ada yang tahu? Ya, yang benar adalah 12 derajat. Nah, jadi besar sudut x-nya itu 12 derajat. Kalau 2x tambah 4, atau berapa besar sudut BAC-nya ya, yang disuruh hitung bukan berapa besar x-nya. Jadi kita harus hitung ini, 2x ditambah 4 derajat. Ya, jadinya itu 2 kali x-nya sudah ketemu 12 derajat ya. Jadi 2 kali 12 derajat ditambah dengan 4 derajat. 2 kali 12 itu adalah 24 ditambah 4. Jadi 24 tambah 4 itu adalah sama dengan 28 derajat. Maka yang benar adalah pilihan B. Jadi demikian untuk soal ini. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini itu kalian menggabungkan pemahaman kalian tentang jumlah besar sudut dalam suatu segitiga dan pada suatu sudut lurus ya, atau sudut yang besarnya 180 derajat. Jadi perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaannya besar sudut BAC. Jadi B ke A ke C, BAC berarti yang ini ya. Jadi berapa besar X ini, X derajat ini. Tadi masih ingat pada soal sebelumnya kita sudah bahas bahwa jumlah besar sudut dalam suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ini adalah 180 derajat. Saya tuliskan dulu di sini sudutnya. Ya, jadi ketiganya itu jumlahnya 180 derajat. Sudut A-nya adalah X derajat, kemudian sudut B-nya itu adalah ini, X tambah 4 derajat. Ya. Dan sudut C-nya, nah di sini sudut C-nya belum kita ketahui ya. Tapi kita bisa hitung berapa besar sudut C ini dengan cara mengurangi, ini kan kita tahu segini ini adalah garis lurus ya, itu besarnya 180 derajat. Karena ini adalah 114 derajat, maka sudut C ini itu adalah 180 derajat dikurangi dengan 114 derajat ya. Jadi sisanya dari sudut lurus ini di titik C. Jadi ini adalah 180 kurang 114 itu adalah 66 derajat. Jadi sudut C di sini itu kita ketahui dia adalah besarnya 66 derajat. 180 derajat. Selanjutnya kita tinggal menghitung ini. Jadi X tambah X itu adalah 2X, kemudian 4 tambah 66 itu adalah 70 derajat ya, sama dengan 180 derajat. Kemudian
di sini 2x nya tetap 70 derajatnya saya akan pindahkan ke ruas kanan seperti itu. Maka 2x adalah 180 derajat dikurangi dengan 70 derajat itu adalah 110 derajat. Jadi x nya itu adalah 110 derajat kita bagi dengan 2. Maka x adalah 110 bagi 2 itu adalah 55 derajat yang sekaligus merupakan besar sudut BAC ya. Jadi BAC nya ini adalah 55 derajat. Maka yang benar itu adalah pilihan B. Demikian untuk soal ini, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini itu pertanyaannya berapakah besar sudut QOR ya, jadi dari titik QOR yang ini ya. Untuk menghitung berapa besar sudut QOR ini kita perlu tahu bahwa besar sudut lurus dari P sampai Q ini atau POQ ini adalah 180 derajat. Maka 4x sebagai besar sudut POR yang ini ditambahkan dengan QOR atau itu adalah 2x, itu besarnya adalah 180 derajat sebagai sudut lurus. 4x tambah 2x itu adalah 6x, 180 derajat. Maka x nya adalah 180 derajat dibagi 6, atau kita peroleh itu x nya adalah 30 derajat. Nah, jadi besar sudut QOR ini itu 2x ya, jadi kita perlu hitung 2 kali 30 derajat, maka besarnya adalah 60 derajat. Maka yang benar ini ya, pilihan D. Mudah ya. Demikian untuk soal ini, semoga bisa dipahami. Kita akan ke soal terakhir sekarang. Pada soal ini itu pertanyaannya adalah berapakah besar sudut BAC. Jadi BAC yang ini berarti ya. Nah, kita masih akan menggunakan jumlah besar sudut dalam satu segitiga untuk menjawab soal ini. Jadi seperti tadi bahwa sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C itu besarnya adalah 180 derajat. Sudut A nya yang ditanyakan ini itu adalah 3x min 5, 3x kurang 5 ya. Kita tambahkan dengan sudut B nya. Sudut B nya itu adalah x ditambah 10, kemudian ditambahkan dengan sudut C nya. Sudut C nya adalah 95 derajat. Maka itu jumlahnya semua sebagaimana besar jumlah sudut dalam satu segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, kita hitung ini sekarang. 3x ditambah x atau ditambah 1x ini ya, itu adalah 4x. Kemudian negatif 5 ditambah 10 itu adalah 5 ya, 5 ditambah 95 itu adalah 100 derajat. Nah, sekarang seperti tadi pada sebelumnya kita perlu pindahkan 100 derajat itu ke sini. Jadi kurang ya. Nah, sekarang jadi ini 4x itu adalah 180 derajat dikurangi 100 derajat itu adalah 80 derajat. Maka x-nya adalah 80 derajat dibagi 4, atau kita peroleh x-nya adalah 20 derajat. Jadi sekarang kita hitung berapa besar sudut BAC ini sebagai 3x dikurangi 5. Jadi sudut BAC itu adalah 3x dikurangi 5 derajat ya, atau itu 3 kali x nya 20 derajat kurangi dengan 5 derajat. Jadi ini 3 dikali 20 adalah 60 derajat dikurangi 5 derajat. 60 dikurangi 5 ya betul ya, 55 derajat.
maka yang benar adalah pilihan C. Jadi demikian telah kita bahas bersama soal-soal pada tugas 12 yang telah saya berikan sebelumnya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar ya.